Haleluya. Selamat malam, shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita ada di hari keempat dalam rangkaian ibadah memberkati tahun 2025. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, ada 7 kunci atau 7 hal yang akan saya bagikan selama 7 hari berturut-turut dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025. Ya kan, kita percaya ada sesuatu yang akan Tuhan mau buat di sepanjang tahun 2025 ini. Asalkan kita duduk diam terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mencatat buat setiap kita, orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam, dia akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi apapun. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, bersama Tuhan Yesus, saya kuat di sepanjang 2025. Amin. Ketik di kolom komentar, bersama Yesus, saya tetap kuat. Ayo teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, bersama Yesus, saya kuat menghadapi apa. Engkau boleh punya masalah, engkau boleh punya pergumulan, engkau boleh punya tantangan badai hidup, tetapi ketika kita berjalan bersama Yesus, Alkitab katakan bersamanya, aku cakap menanggung segala perkara, dan bersama Yesus aku lebih dari orang-orang yang menang. Katakan amin. Haleluya. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita ambil Alkitab kita sama-sama. Di hari keempat ini, saya akan membagikan kunci keempat atau hal keempat yang harus kita pegang dan kita lakukan di sepanjang tahun 2025 ini. Tapi sebelumnya kembali lagi kita ujian dulu. Ketik di kolom komentar, hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, masih ingat nggak? Ayo, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Hari pertama saya dapat kunci apa? Hari kedua saya dapat kunci apa? Hari ketiga saya dapat kunci apa? Coba saya pengen lihat di kolom komentar. Ya, yang belum baru ngikutin hari ini bingung, ya. Tapi saya sudah bagikan di YouTube channel saya, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan ya. Kelewatan di hari pertama, kedua, ketiga, ya kan, baru keikutan di hari keempat, saudara bisa lihat di YouTube channel saya, Pastor Glenn Latuheru. Di sana juga setiap hari saya bagikan renungan singkat dalam program Bible and Coffee setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 2 pagi itu udah naik, saudara bisa lihat di sana. Jadi klik tombol subscribe, Bapak Ibu bisa lihat di sana dan Bapak Ibu bisa belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, ya. Sukacita mengampuni hidup dalam iman. Boy, mantap. Dahsyat. Saya bersyukur umat Tuhan boleh mengikuti 3 hari berturut-turut dan hari ini kita masuk di hari keempat. Saya mau sampaikan poin keempat atau kunci keempat, hal keempat yang penting dan harus kita lakukan di sepanjang tahun 2025 ini kalau kita mau lihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Kunci keempat saya bagikan. Kunci itu bernama berserah. Ketik di kolom komentar, berserah. Saudara, banyak tekanan hidup terjadi dalam kehidupan kita dan kita mulai stres. Banyak berita-berita menggemparkan, berita-berita yang menakutkan dan akhirnya kita mulai panik. Itu dimulai ketika kita tidak lagi hidup berserah kepada Tuhan. Kita pakai kekuatan kita. Ya, akhirnya ujung-ujungnya kita takut, kita khawatir, kita cemas. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita ketika kita tidak belajar berserah. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita di dalam Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6. Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6. Firman Tuhan bilang begini, serahkanlah hidupmu, bukan cuma sebagian dari hidupmu, tetapi seluruh hidupmu, serahkanlah hidupmu kepada siapa? Tentu Tuhan ajarkan kepada kita, serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Kapan Tuhan bertindak dalam hidup saudara dan saya? Ketika kita berserah dan percaya. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan lakukan sesuatu, tergenapi firman Tuhan. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiranmu, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Itu terjadi ketika Tuhan bertindak.
Kapan Tuhan bertindak? Alkitab mencatat ketika engkau berserah dan percaya. Belajar berserah yuk, belajar percaya. Ayat 6 bilang begini, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kalau orang berserah sama Tuhan, itu Tuhan yang bela. Ketik di kolom komentar. Saya berserah, Tuhan yang bela hidup saya. Haleluya. Saya bangga ketika kita mengetahui akan hal ini, saudara. Kalau kita berserah, Tuhan yang bela, pilih mana? Kita yang bela diri, Tuhan diam, Tuhan pantau-pantau saja dari surga. Atau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Keputusan ada di kita. Iya dong? Pilihan ada di kita. Kita mau berserah, Tuhan bela kita, atau kita turun tangan, Tuhan cuma lihat kita. Saya lebih memilih, saya angkat tangan, saya berserah, karena saya tahu Tuhan akan bertindak. Kau usah cari pembenaran dalam hidup ini, saudara. Kalau engkau difitnah, engkau dihianati, engkau diomongin, gak usah bela diri, kita berserah saja sama Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan akan bertindak. Saya percaya 2025 ini akan banyak orang-orang yang semakin jahat. Karena Alkitab mencatat, yang jahat akan semakin jahat. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Berita hari-hari ini. Kita nggak bisa pungkiri. Terlihat semuanya apa yang sedang terjadi. Betul? Ya. Yang jahat akan semakin jahat. Itu sebabnya akan ada di 2025 ini orang-orang yang di depan menganggap engkau teman, menyebutkan dirinya kepadamu seorang sahabat, tapi dia makan kita dari belakang. Akan ada orang-orang yang berkhianat, akan ada orang-orang yang menusuk kita dari belakang, akan ada orang-orang yang menyakiti kita, tapi kita punya kunci. Kunci itu berkata berserah. Haleluya. Aku berserah. Aku berserah kepadamu juru selamat. Aku berserah dan percaya kunci kemenangan untuk engkau lihat Tuhan bertindak dalam hidup. Gak peduli apapun yang terjadi di tahun 2025, berserah, Pak. Engkau lihat rumah tangga mulai goncang, kau tidak tahu mesti buat apa. Katakan, Pak, demikian pula engkau. Orang-orang muda demikian hidupmu. Kau tidak tahu kemana harus melangkah di tahun 2025 ini. Please, angkat tanganmu. Izinkan Tuhan bertindak dalam hidupmu. Tuhan, aku nggak tahu mesti buat apa. Aku udah stuck, aku nggak ngerti, aku nggak tahu. Aku angkat tanganku, aku percaya Kau akan bertindak bagiku. Berserah. Amin. Kita lihat sama-sama lagi dalam Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23 bilang begini. Serahkanlah apa? Ya, kuatirmu kepada Tuhan. Kenapa kita katakan serahkan kuatir? Karena seringkali kita banyak kuatirnya, bukan? Hal-hal yang belum kita hadapi, sesuatu yang belum kita lihat, kita mulai khawatir gimana ya besok. Gimana ya 2025 akan terjadi apa ya? Belum lagi PPN naik 12%. Banyak hal semua naik. Karena yang turun cuma kasih karunia. Turun dari surga. Semua naik. Tapi kita bersyukur saudara dikasih dalam Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita berserah, maka kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan. Amin. Coba lihat. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Saya mau setiap umat Tuhan, coba. Engkau ambil Alkitabmu, kau garis bawahi ayat ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Bahkan kalau perlu, kau print, kau tempel di kaca. Ketika kau khawatir, kau ngaca, kau lihat firman Tuhan ini. Serahkan kekhawatiranmu. Saya percaya kita punya khawatir semua. Ada yang khawatir akan rumah tangganya. Ada yang khawatir akan suaminya. Ada yang khawatir akan istrinya. Ada yang khawatir terhadap anak-anak. Ada yang khawatir terhadap masa depannya. Kita manusia penuh dengan segala kekhawatiran. Tapi kita bersyukur Alkitab sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus kita buat ketika kita khawatir. Apa itu? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara.
Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Saya tahu, saya ngerti, kita punya kekhawatiran banyak. Serahkan. Bawa itu dalam doamu. Itu sebabnya kenapa kita perlu berdoa. Tuhan, aku bawa kekhawatiranku. Aku serahkan. Orang berdoa akan kehilangan. Kehilangan khawatirnya, kehilangan ketakutannya, kehilangan stresnya, kehilangan cemasnya. 2025, latih dirimu untuk terus berdoa. Belajar firman. Andalkan Tuhan. Belajar berserah. Ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Engkau punya masalah, engkau punya pergumulan. Betul ada goncang dalam hidupmu, tetapi tidak selama-lamanya. Kenapa tidak selamanya? Karena orang-orang percaya, orang-orang benar ini membawa khawatirnya kepada Tuhan. Engkau tidak akan goyah. Ayo, saya ajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan hari ini secara khusus di hari keempat rangkaian Week of Blessing ibadah memberkati tahun 2025 di kunci keempat ini saya bagikan. Bawa khawatir, serahkanlah. Demikian pula dalam Amsal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Kita bawa nih, Tuhan, aku punya planning 2025 ini, tapi aku mengerti, terserah Tuhan. Bawa makannya kepada Tuhan. Jangan kita ngotot, tapi ini yang mau, yang baik yang ini Tuhan. Tuhan yang ini aja deh, Tuhan yang ini aja. Kayaknya bagusan yang ini. No. Kita cuma bawa sama Tuhan yang kita tahu yang terbaik yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Makanya Amsal katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, serahkanlah rencanamu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Bawa itu sebagai proposal. Tuhan, aku tahu ini kerinduanku. Tapi kalau Tuhan menjadikan sesuatu kerinduan Tuhan lebih baik, aku terima yang terbaik yang berasal daripada Tuhan terjadi dalam hidup. Amin. Jadi belajar berserah. Kunci yang keempat saya bagikan hari ini, berserah. Kalau engkau mulai takut akan ke depan, engkau mulai khawatir akan apa yang terjadi, engkau mulai tertekan dengan segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Kan seringkali kita begitu. Belajar berserah. Itu sebabnya lipat tanganmu, tutup mata, angkat tanganmu kepada Tuhan, berkata, Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku kepada Tuhan. Ketika kau berkata seperti itu, maka kau akan menjadi orang-orang yang tenang. Kau jadi orang-orang yang tenang. Saya pelajari ada beberapa hal. Kenapa kita perlu berserah? Yang pertama, kita perlu berserah. Karena dengan berserah, membuat hidup kita tuh lebih tenang. Lebih asik ngejalaninnya. Lebih enjoy menghadapi pergumulannya. Kenapa? Karena aku udah serahkan kepada ayahku. Kepada Bapakku, kepada Allahku, kepada Tuhanku. Aku bawa masalahku. Itu sebabnya kita mengerti betul ketika Yesus membuka tangannya dan berkata, "Mari kepadaku, hai kau yang letih lesu dan berbeban berat, will give rest." Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan berikan ketenangan kepadamu. Ada pertukaran di sana. Engkau bawa masalahmu, engkau bawa pergumulanmu, engkau bawa ketakutanmu kepada Allah. Allah akan gantikan itu ketenangan dalam hidup. Makanya orang yang membawa pergumulannya kepada Tuhan, orang yang berserah sama Tuhan, dia punya masalah, dia punya pergumulan, tapi hidupnya enjoy. Kenapa? Karena setiap kali ada masalah, Tuhan aku bawa kepada Tuhan. Datang lagi masalah yang baru, Tuhan aku serahkan sama Tuhan. Dia gak mikirin masalahnya, yang mikirin Tuhan akan campur tangan dalam hidup saya. Yang saya bawa, yang saya serahkan, saya tahu Tuhan yang pelihara hidup saya. Itu aja. Mungkin itu pergumulanmu dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam bisnismu, dalam usaha, dalam dagang, dalam studimu, orang-orang muda. Dan kau bingung akan masa depanmu. Kita masih punya Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya masih punya Tuhan. TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, saya masih punya Tuhan. Saya harus berserah. Keadaan, ayo berserah, ayo bawa sama Tuhan. Dia selalu membuka tangannya. Dia akan berikan kau kelegaan. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu berserah menjalani 2025 ini?
Karena apa yang pertama? Karena dengan berserah, hidupmu akan santai, hidupmu akan tenang, hidupmu akan asik, hidupmu akan enjoy. Kau bersyukur, hidupmu akan tenang. Ketika murid-murid ada di perahu, Yesus tidak ada pada saat itu di perahu. Murid ketakutan, panik. Karena apa? Apa yang dikatakan Yesus? Pada saat itu ketika Yesus datang di tengah-tengah badai, aku ini tenang. Coba saudara lihat Matius 14 ayat 26 dan 20. Matius 14 ayat 26 dan 27. Ketika murid-muridnya melihat Yesus, melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berkata, bangsa Yesus berjalan di sana. Mereka lihat Yesus. Ayat yang kedua Yesus katakan, coba saudara lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, yang Tuhan mau dalam hidup orang percaya, yang Tuhan mau dalam hidup anak-anaknya, tenang. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita tahu ada Yesus di sepanjang 2025. Tenanglah, kata Yesus, aku ini. Jangan. Apapun yang kita hadapi sepanjang tahun 2020, orang-orang muda, orang-orang tua, siapapun kau berbisnis, kau bekerja, kau usaha, kau studi, dengan Yesus kami 2025 dengan tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Berserah. Tuhan, yang aku tahu, aku berserah. Yang aku tahu, ada Tuhan di depan. Yang aku tahu, aku bisa menang dan aku hidup tenang. Yang kedua, kenapa kita perlu? Yang pertama, karena dengan berserah lebih asik, lebih enjoy jalaninnya, serahkan masalah kita. Bukan kita data yang kita pikul karena keberatan, tertekan, karena kita serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa dengan kita berserah, kita mengizinkan Tuhan membentuk kehidupan kita. Dengan kita berserah, Tuhan, aku nggak tahu kenapa hal ini menimpa hidupku di tahun 2025. Di bulan Maret kah, di bulan Juni kah, di bulan Oktober kah, aku nggak tahu kenapa. Tetapi aku percaya dan aku berserah, itu yang terbaik buat. Dengan berserah itu bukan yang Tuhan bilang kepada bangsa Israel, seperti penjunan di tanah liat di tangan penjuna. Jadi kita itu di tangan Tuhan itu Tuhan mau untuk menjadi indah. Tapi memang terkadang dibentuk nggak gampang, nggak mudah, sakit. Tapi hadapi, jalani, lewati. Mengajarkan kepada kita di Taman Getsemani, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Maria ibu Yesus juga berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataan. Berserah berarti mengizinkan Tuhan membentuk kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Kau berserah. Kita tidak tahu apa ini. Kita coba terjadi seperti ini. Kita nggak tahu kenapa tidak. Maka berserah. Aku nggak ngerti banyak hal. Aku nggak tahu banyak hal. Yang aku tahu apapun yang terjadi semua dalam pemandangan mata Tuhan. That's it. Amin. 2025 kau nggak akan stres. Kau akan enjoy jalan hidupmu. Kenapa? Karena pertama, kau berserah. Yang kedua, hidup kita menjadi lebih kuat. Yang ketiga, yang terakhir,
Kenapa kita perlu berserah? Karena dengan berserah, dengan kekurangan. Bahasa kita manusia. Gudangnya kesalahan. Kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan, kita banyak keterbatasan, saudaraku. Namun ketika kita berserah, kita percaya Tuhan akan melengkapiku. Dengan membentukku, dengan memproses hidupku, Tuhan akan menjadikan aku indah di pemandangan mata Tuhan. Belajar berserah. Dengan kau berserah di sepanjang tahun 2025, engkau akan tenang menjalani apapun bisa kita hadapi. Apapun kita bisa lewati. Karena bukan kita, tapi karena Tuhan yang melengkapi kita dengan kekuatannya. Setiap kali kita menghadapi masalah, Tuhan aku bawa masalah kepada Tuhan. Tuhan aku dihianati, aku bawa pergumulanku, tekanan. Jangan kau tanggung sendiri. Stres hidupmu nanti. Tertekan hidupmu. Kita manusia ada batasnya, ada limitnya. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang berserah. Serahkan, serahkan. Karena kalau kita nggak serahkan, dan itu yang terlihat orang yang sangat meledak sekali parah, hancur. Ya, ajak setiap umat Tuhan bukan suatu kebetulan. Saya tahu mungkin ada beban masalah pergumulan yang kau masih bawa di tahun 2004, masuk ke dalam 2025. Mulai hari ini kunci sudah dibagikan, bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Anakku, Tuhan juga yang kamu percaya bahwa kamu telah, maka hari akan diberikan kepada buat keluarga kita, buat masalah kita, dengan kita apapun, anggap masalah itu sudah selesai karena kau menyerahkan ke tangan yang tepat. Jangan kau jadikan itu sebagai beban, tertekan di hidup. Itu sebabnya kunci keempat saya bagikan malam hari ini adalah berserah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, malam hari ini kami mendapatkan kunci keempat. Untuk kami berserah kepada Tuhan. Karena firman-Mu mengingatkan akan bertindak bagi kami. Engkau kepada orang-orang yang berserah dan percaya. Hari ini kami mendapati firman. Tuhan hamba berdoa. Di dalam nama Yesus, setiap benih firman yang hari ini kami dengar, tidak akan pernah lalu. Setiap beban, setiap masalah, setiap pergumulan, setiap tekanan hidup yang sedang dialami oleh umat-Mu malam hari ini, Tuhan hamba berdoa. Mulai malam hari ini di rumah mereka masing-masing, mereka menaikkan itu di altar kudus Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan kami, setiap tekanan hidup kami, segala kekhawatiran kami bawa di tangan Tuhan. Karena kami melakukan firman Tuhan, mempercayakan masalah ini kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan ini kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dengar setiap seruan umat-Mu dari rumah mereka masing-masing. Mereka membawa kekhawatiran mereka. Mereka membawa ketakutan, kecemasan mereka akan apapun. Karena hari ini mereka mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat hamba berdoa. Sehingga ketika kami memegang kunci keempat ini, kami jalani, kami lakukan. Maka kami sungguh melihat hidup kami tenang, hidup kami enjoy. Ketika kami dihadapkan dengan apapun pergumulan, kami tetap percaya semua Tuhan akan selesaikan bagi kami dengan cara Tuhan yang melatih mendiam buat jiwa kami. Pergumulan tantangan adalah vitamin buat jiwa kami, sehingga jiwa kami semakin hari semakin kuat. Bapak terima kasih, hamba berdoa di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jawab di rumah mereka masing-masing. Hamba percaya setelah mereka mengikuti firman, mendengarkan firman-Mu, didoakan malam ini, mereka akan mendapatkan hati mereka tenang, mereka akan mendapati hati mereka lega. Mereka akan menjadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan.
dan hidup mereka penuh dengan kesemangatan untuk menjalani hari-hari hidup mereka di sepanjang tahun 2025. Hamba berdoa, menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Pulihkan dia Allah. Dimulai ketika kami berserah, kami akan lihat pembelaan dan campur tangan Tuhan nyata bagi setiap kami. Hamba membawa umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba lepaskan berkat bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, apapun pergumulan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam usaha, bisnis, pekerjaan mereka, dalam studi masa muda mereka, dalam kesehatan mereka. Hamba lepaskan berkat dalam nama Yesus. Apa yang dibawa kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara dalam hidup mereka. Demi nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari keempat di tahun 2025 ini untuk kau pegang, kau bawa memasuki tahun 2025 ini yang penuh dengan kedahsyatan dan penuh dengan kuasa. Jangan lupakan untuk tetap terus berserah. Ya, puji Tuhan. Besok masih tetap akan ada. Di hari kelima, di tahun 2025 saya akan bagikan kunci kelima. Di hari Minggu malam, jam 7 malam waktu jam 8 dan 9 malam waktu Indonesia bagian timur. Pastikan bahwa itu ke dalam tahun 2000 sepanjang tahun 2025. Menyertai kita semua. Selamat malam, selamat bersobat. Shalom, shalom.